Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita manajemen keuangan, pertemuan pertama mengenai introduction. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Akuntansi dan manajemen keuangan. Secara umum dapat dikatakan akuntansi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita membuat neraca dan laba rugi atau laporan keuangan. Sementara manajemen keuangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita membaca neraca dan laba rugi atau membaca laporan keuangan. Sementara itu, neraca adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menggambarkan posisi kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha yang tampak dalam posisi aktiva dan sumber kekayaan yang digambarkan dalam posisi pasiva dan modal. Contoh neraca adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh dari neraca PT ABC per 31 Desember tahun sekian-sekian, di mana di sisi kiri adalah aktiva dan sisi kanan adalah pasiva dan modal. Lanjut, laporan laba rugi dalam bahasa Inggris disebut income statement atau profit and loss statement. Adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba ataupun rugi. Berikut ini adalah contoh dari laporan laba rugi secara sederhana dari PT ABC. Periode tahun sekian-sekian yang bentuk bakunya terdiri dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan menjadi laba kotor yang dikurangi kembali oleh biaya operasi dan terakhir muncullah laba bersih. Soal latihan yang nanti akan ada jawabannya di slide berikutnya, yaitu sebagai berikut. Total aktiva 1 Januari 2002 adalah 100.000 dan pada tanggal 31 Desember adalah sebesar 124.000. Selama tahun 2002 transaksi penjualan adalah 354.000 dengan membagi keuntungan pada tahun itu sebesar Rp4.000. Biaya operasi yang tidak termasuk harga pokok penjualan adalah 200.000 sehingga total hutang pada 1 Januari 2002 sebesar 40.000 dan pada tanggal 31 Desember 2002 sebesar 55.000. Selama tahun 2002 tidak ada penambahan modal, maka hitunglah yang pertama modal pada 1 Januari 2002 dan 31 Desember 2002 dan income atau laba pada tahun 2002. Yang kemudian ditanyakan adalah buatlah harga pokok penjualan pada tahun 2002. Mencari modal. Untuk neraca per 1 Januari 2002 total aktiva adalah 100.000 yang berasal dari hutang 40.000 dengan modal yang tidak diketahui. Sementara total dari neraca atau aktiva adalah 100.000 dan pasiva ada 100.000. Maka modal pada 1 Januari dapat dihitung dengan selisih antara total pasiva dikurangi dengan hutang, yaitu 100.000 dikurangi 40.000 sama dengan 60.000. Maka neraca per 1 Januari dapat dilengkapi menjadi aktiva 100.000 di mana hutangnya adalah 40.000 dan modalnya 60.000 sehingga totalnya sesuai antara aktiva dan pasiva yaitu 100.000. Sementara neraca per 31 Desember 2002 aktivanya adalah 124.000 yang berasal dari hutang 55.000 dan modal sebesar tidak diketahui. Maka modal pada tanggal 31 Desember dapat dihitung dengan selisih antara total pasiva dikurangi dengan hutang, yaitu 124.000 dikurangi 55.000, maka
modalnya adalah 69.000. Sehingga jika dilengkapi neraca per 31 Desember 2002, aktivanya yaitu 124.000 yang berasal dari hutang 55.000 dengan modal 69.000, dan total aktiva dan pasifanya sama yaitu 124.000. Mencari harga pokok penjualan. Berikut ini adalah daftar laba rugi periode tahun sekian-sekian. Dari soal penjualannya diketahui sebesar 354.000 dan biaya operasi sebesar 200.000. Nah, dari neraca 1 Januari dan neraca 31 Desember dapat dilihat adanya perbedaan jumlah modal, yaitu meningkat dari 60.000 menjadi 69.000. Hal ini berarti terdapat sisa keuntungan sebesar selisihnya, yaitu 9.000 yang didapat dari 69 dikurangi 60.000. Pada tahun itu dibagi keuntungan sebesar 4.000. Jadi periode itu keuntungannya adalah 13.000 yang didapat dari 9.000 ditambah dengan 4.000. Selanjutnya angka 13.000 itu kita letakkan pada baris laba bersih untuk mencari laba kotor dan harga pokok penjualan sebagai berikut. Berikut ini adalah daftar laba rugi yang sudah dilengkapi. Terdapat penjualan sebesar 354.000 dengan harga pokok penjualan yaitu 354 dikurangin 213.000 sehingga didapat laba kotor sebesar 213.000 yang didapat dari 200.000 ditambah 13.000 sama dengan 213.000 dan dikurangi biaya operasi sebesar 200.000, maka laba bersihnya yang sudah kita dapat di awal yaitu 13.000 rupiah. Berikut ini adalah soal neraca yang harus dikerjakan pada hari ini juga dan dikumpulkan pada hari ini juga. Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana para manajer keuangan dengan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan yang ada mencari dana, mengelola dana, membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit dan kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability atau berkelanjutan usaha bagi perusahaan. Fungsi manajemen keuangan berfungsi untuk menggunakan atau mengalokasikan dana atau use or allocation of funds yang dalam pelaksanaannya manajer keuangan harus mengambil keputusan pemilihan alternatif investasi atau keputusan investasi. Yang kedua adalah berfungsi untuk memperoleh dana atau obtaining of funds atau fungsi pendanaan yang dalam pelaksanaannya manajer keuangan harus mengambil keputusan pemilihan alternatif pendanaan atau keputusan pendanaan atau financing decisions. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau dapat diartikan memaksimalkan harga saham biasa perusahaan. Tujuan lainnya adalah kepuasan pribadi manajer perusahaan, kesejahteraan karyawan, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah paper kelompok yang harus dibuat dan dipresentasikan pada setiap minggu berjalan. Setiap kelompok terdiri dari paling banyak 4 orang, paper minimal 10 halaman, dipresentasikan dan dipersiapkan PowerPoint apabila diperlukan. Judul paper sesuai dengan daftar, diketik yang rapi dan dijilid dan dikumpulkan pada minggu atau pertemuan berikutnya. Berikut ini adalah judul atau daftar dari presentasi atau tugas kelompok yang harus dikerjakan, dan masing-masing kelompok tidak boleh sama untuk memilih judul yang tersebut di dalam tabel ini.
Dan ini adalah kriteria penulisan atau sistematika penulisan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, serta saran. The motivation. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.